Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifika Abdullah. Saya dari kelas 1D. Di sini saya akan membuat video tentang mata pelajaran yang saya sukai. Mata pelajaran yang saya sukai yaitu pelajaran agama. Di pelajaran agama terdapatkah pelajaran atau materi yaitu tilawah. Tilawah adalah mengaji Al-Quran dengan irama dengan baik dan indah. Yaitu ada beberapa macam irama di dalam tilawah seperti nahawan, bayati, soba, dan lainnya. Di sini saya akan mencontohkan irama soba. Soba terbagi menjadi 3, yaitu soba 1, soba 2, dan soba 3. Di sini saya akan mencontohkan iramanya, yaitu irama soba 1, 2, dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Itu adalah irama soba yang pertama. Lalu yang kedua, wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa basyiris sabirin. Itu yang ketiga. Itu saja contoh bacaan irama soba 1, 2, 3. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk membuat topologi jaringan tree, kita membutuhkan 1 buah server dan 3 switch, dan kita menggunakan 4 PC. Kita susun dulu, kita tata dengan rapi. Selanjutnya, kita akan menghubungkan kabel, yaitu kabel automatic. Setelahnya langsung kita ke server dan kita mengisi IP address-nya, yaitu 192.168.1.12. Kemudian kita mengisi default gateway, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita mengisi IP address di PC ya, yaitu PC pertama 192.168.1.3. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1.
Kemudian PC kedua, kita isi lagi IP address-nya yaitu 192.168.1.4. Default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian kita isi lagi PC yang ketiganya, IP address-nya yaitu 192.168.1.5. IP di setiap PC ini berbeda ya, berbeda dengan default gateway. Default gateway isinya tetap sama. Kemudian kita yang terakhir yaitu 192.168.1.6. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita melakukan pengetesan, yaitu kita klik ke server lagi. Kita tes ping ya. Kita ketik ping 192.168.1.6. Ini yaitu PC IP address terakhir. Bisa dilihat ini berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan kedua, yaitu send message dari server ke PC terakhir. Bisa dilihat itu juga sukses. Lanjut, kita akan mencoba untuk simulasi. Oke, ditunggu dulu, masih progres. Oke, semuanya juga sukses. Sekian dari video topologi jaringan sederhana, topologi jaringan tree. Terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, 2 block, bitches on my line, and you know. Aldri dengan NIM 23014111644. Mata pelajaran yang saya sukai adalah ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu adalah total dari seluruh kekayaan perusahaan atau seseorang. Contoh perusahaan sablon, dia punya mesin, terus dia punya komputer dan lain-lainnya. Nah, itu disebut aset perusahaan. Terus yang kedua ada liabilitas. Liabilitas itu singkatnya hutang. Kayak contohnya mesin dari perusahaan sablon tadi, mesin minjam atau hutang. Nah, itu hitungannya liabilitas atau hutang. Singkatnya liabilitas itu adalah hutang. Nah, terus juga ada ekuitas. Ekuitas itu modal bersih suatu perusahaan. Misalkan contoh yang komputer tadi. Terus beberapa mesin yang dia miliki tanpa hutang itu masuknya ke ekuitas. Intinya modal yang dia punya lah, tanpa hutang. Yang intinya ekuitas itu apa yang kita punya atau modal. Liabilitas itu hutang, dan aset itu total seluruh kekayaan yang dimana hutang ditambah modal, atau liabilitas ditambah ekuitas jadilah aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azani Adela dari Fakultas FKIP jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal cara pembuatan saldo. Di sini sudah saya tuliskan jurnalnya. Untuk video lebih lanjut silakan saksikan.
Nah, di sini saya sudah ada jurnal cara membuat salep. Di sini sudah ada resep, sudah tersedia resep. Nah, dalam membuat jurnal resep, ada yang namanya kelengkapan resep, kemudian ada resep standar, kemudian ada daftar golongan obat, kemudian ada obat tidak tercampur, ada usul, perhitungan dosis maksimum, perhitungan penimbangan bahan, dan cara kerja. Terakhir ada etiket dan label. Nah, dalam kelengkapan resep, kita tulis apa saja yang tidak ada pada resep, kita tulis di kelengkapan resep. Kemudian ada resep standar. Resep standar ini untuk mencari apa kandungan dari wet fill. Nah, kandungan dari wet fill bisa kalian lihat di sini ada asidum, manolinum, asidum benzoikum, asidum vakum. Kemudian di daftar golongan obat, itu mencakup nama obat, golongan, dosis, sinonim, dan khasiat. Bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Kemudian ada obat tidak campur, usul, perhitungan DM, dan perhitungan penimbangan bahan. Nah, untuk perhitungan penimbangan bahan di dalam resep mentol itu 2%, berarti 2/100 dikali dengan 10 pada resep standar tersebut. Hasilnya 0,2 gram. Kemudian ada wet fill. Wet fill kita ambil dari sini 10 gram dikurangi dengan mentol, hasilnya 9,8. Kemudian untuk perhitungan asidum benzoikum dan seterusnya. Untuk asidum benzoikum itu kita ambil dari wet fill 9,8/10 dikali dengan 500, kita ambil sini. Seterusnya seperti itu. Nah, untuk hasilin vakum dari 9,8 dikurangi, kita jumlahkan hasil dari perkalian obat tersebut, kita jumlahkan, kemudian kita kurangi, dapatlah hasilnya 4.410 mg. Kemudian ada penimbangan bahan, itu dari hasil semua yang sudah kita hitung. Kemudian ada cara kerja, kemudian ada etiket dan label. Nah, di etiket dan label ini ada yang berwarna putih dan berwarna biru. Nah, karena ini pembuatan salep, berarti kita menggunakan etiket berwarna biru. Untuk label, karena tidak ada golongan obat keras, berarti kita tidak menggunakan label. Nah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabarakallahu khairan jami'in liqa'ati. Huna uridu an ashra qalilan an madatul mufadalati wa hiya saqilatul najah. أولا شهادة هي مفتاح الخير المسلمين ليعطينك الإسلام. وثانيا صلاة وصلاتي هي عبادة الله بالنية الصادقة وقلب صادق. ثالثا الصيام عبادة تتم بالامتناع عن الأكل شروب والمفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها. أربع الزكاة حيث اصطلاح هي نشاط أخرج أصول معينات من أشخاص مسلم وأعطائها مجموعة يحق لها الحصول عليها. أيها الأخيرا يا الحج الإسلامية سنويا على مكة أقداس مدينة في إسلامية، وهي فريدة ضد أمينة على المسلمين يجب قيما بها مرة واحدة على الأكل في حياتهم لأولئك الذين. شكرا جزيلا إليكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rohma. Di sini saya akan menampilkan tari kreasi Zapin Melayu. Tampan perkasa, langkah pemuda, menyusun derang, puncak berseri, menjuling garang, di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Hai, perkenalkan nama saya Tuhan dari kelas 1E Prodi PGSD. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencaksilat yaitu permainan dan keahlian dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan atau tanpa senjata. Para ahli memperkirakan pencaksilat ada di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pencaksilat digunakan dalam kegiatan berburu dan berperang menggunakan parang, perisai, dan tombak. Pencaksilat memiliki filosofi tentang konsep harmoni dan keseimbangan yang mengajarkan pentingnya mencapai keseimbangan antara fisik dan mental, antara tenaga dan kelembutan. Hal tersebut juga yang mendasari niat saya ingin mengikuti pencaksilat.
Gerakan-gerakan dalam pencaksilat meliputi kuda-kuda, sikap pasang, pukulan, pola langkah, tendangan, takisan, dan lain-lain.